Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Adel di Story Adel. Oke teman-teman, selamat malam. Seperti biasa, aku selalu mendoakan kalian yang terbaik, sehat selalu, dilimpahkan rizki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe dulu, like dulu, tinggalin komennya juga, yang mau share juga ya teman-teman, silakan. Oke, pada malam hari ini aku akan membawakan satu kisah di mana ada seorang teman kita, subscriber kita yang mengirimkan kisahnya ke aku ya teman-teman, untuk dibawakan bahwa dia itu mengalami sesuatu yang sama seperti yang lain, juga aku juga yang lainnya gitu ya teman-teman. Sesuatu yang menurut dia itu adalah horor gitu ya teman, adalah sesuatu keanehan gitu ya guys. Ini adalah Kak Teresia ya. Kak Teresia ini dia sebenarnya bukan muslim gitu ya guys ya. Kak Teresia ini tinggal di daerah Sulawesi gitu. Di Sulawesi dia sebagai seorang pekerja rumah tangga dan seorang pekerja satu tempat kantor gitu ya teman-teman, dan kantornya itu adalah di satu pedesaan. Anggaplah ini ada kerja di daerah ada di kelurahan gitu ya teman-teman, di daerah Sulawesi. Singkat cerita teman-teman, Kak Teresia ini setiap hari Minggu ke gereja, dan dia itu rencana bulan besoknya itu dia akan pindah tempat rumah gitu ya teman-teman. Dia membeli rumah, dan dia itu membeli rumah karena mengikuti tugas dari suaminya juga gitu ya guys ya. Dia mempunyai bayi, anak dua, yang satu bayi dan yang satunya lagi sekitar kelas 6 SD gitu ya teman-teman. Sebelumnya makasih ya Kak Teresia udah berbagi kisahnya. Singkat cerita teman-teman, Kak Teresia ini udah mempersiapkan segala sesuatunya untuk dimana dia akan pindah tempat ya teman-teman, pindah rumah gitu ya. Kebetulan rumah yang akan dia tempati ini rumah yang cukup agak mendesa ya, kayak perkampungan gitu ya teman-teman. Mungkin perkampungan itu kalau menurut suaminya itu adalah tempat yang nyaman gitu ya guys. Dan awal pertamanya Kak Teresia dan suaminya juga anaknya ini juga kakaknya yang belum menikah ikut dia ikut melihat pertama kali rumahnya sebelum ditempatin gitu ya guys ya. Pada waktu dia melihat tempat itu, entah kenapa si kakaknya ini merasakan merasakan sesuatu yang nggak enak di rumah itu ya guys. Tetapi dia berbicara dengan Kak Teresia, dan Kak Teresia ini merasa bahwa nggak perlu ada yang ditakutkan gitu ya guys ya. Maaf ya guys, berisik di luar kalau malam itu karena aku deket jalan ya teman-teman. Nah pada saat itu mereka masih yang biasa-biasa aja, dan akhirnya tepatlah tiba, singkat cerita dia sudah berkemas-kemas dan akan menuju rumah itu ya teman-teman. Perjalanan lumayan jauh gitu, dan mereka berangkat. Singkat cerita mereka sudah sampai. Setelah sampai, dari mulai perjalanan itu si kakaknya itu masih berpikir gitu, adakah sesuatu nanti yang akan terjadi gitu. Sedangkan setahu saya
mereka itu tidak percaya hal-hal yang seperti itu gitu ya guys ya, karena ibu aku sendiri orang Nasrani ya guys ya. Nah tiba-tiba teman-teman, sesampainya di sana masuklah mereka, dan itu rumah sudah dibersihkan gitu, dan sudah di barang-barang sudah ada, dan mereka hanya membawa pakaian gitu ya teman-teman. Kebetulan rumah itu ada 2 tingkat gitu ya teman-teman, 2 tingkat, di atas dan di bawah. Pada saat itu mereka sudah masuk ke kamarnya masing-masing. Mereka masih sampai pada siang hari. Tidaklah terasa aura-aura negatif di dalam rumah ketika siang hari gitu ya teman-teman. Nah pada saat itu juga setelah menjelang habis maghrib, mereka kan makan malam gitu. Nah si adik bayinya ini menangis terus teman-teman, terus menangis bahwa si kakaknya si adik bayi ini juga mengatakan bahwa kok adik aku menangis terus gitu. Dan tiba-tiba si kakaknya ini, abangnya ini yang kecil, yang kelas 6 SD ini mengatakan bahwa bilang, mama tadi aku melihat ada seseorang yang keluar dari dalam dan pergi ke arah perkebunan gitu ya teman-teman. Sebenarnya itu bukan perkebunan, kayak semacam lahan aja, kayak ada pohon-pohon. Mereka kan punya tetangga gitu ya teman-teman ya. Dan yang lebih bikin kakaknya ini agak deg-degan dan merasa bahwa apa yang dia rasakan itu adalah sesuatu yang akan terjadi ketika dia di kamar dan dia membuka jendelanya, dan jendela itu menghadap ke arah kayak pepohonan dan lahan tetangga gitu ya teman-teman ya. Nah pada saat ketika dia buka itu, tiba-tiba dia melihat ada seorang nenek-nenek yang masih mengambil seperti kayu bakar gitu ya guys ya. Hari pertama aja mereka sudah kakaknya itu udah merasakan hal yang tidak enak gitu ya teman-teman. Nah pada saat itu dia melihat kakek nenek itu membawa kayu bakar, dia sudah tidak mau peduli lagi entah itu siapakah, tetangganya kah atau seorang siapa gitu. Dia hanya melihat dan menutup pintu, dan dia berdoa semoga itu tidak seperti yang dia pikirkan dari mulai datang ke tempat itu gitu ya teman-teman. Nah pada saat itu teman-teman ya, menjelang mereka berbincang menjelang jam 8 malam, antara jam 8 dan 9 kata Kak Teresia, tiba-tiba ada pintu diketuk gitu. Tetapi ketika pintu diketuk itu dia hanya 2 kali, dan suaminya berkata siapa ya gitu kan. Nah tiba-tiba si kakaknya ini bangkit dan mencoba untuk membuka pintu, dan pada saat pintu itu dibuka tidak ada siapa-siapa gitu ya guys. Gak ada siapa-siapa teman-teman. Semakinlah dia mempunyai rasa ketakutan yang semakin luar biasa. Nah pada saat itu si adiknya ini tiba-tiba menangis lagi. Dari mulai sore itu, habis maghrib itu dia terus menangis, kadang berhenti, kadang menangis gitu kan. Nah sampai kakaknya ini berdoa dan dia membaca Alkitab gitu ya teman-teman ya. Nah pada saat itu mungkin ada ketenangan tersendiri untuknya gitu ya guys. Nah pada saat itu mereka masuk kamar masing-masing. Ketika kakaknya tidur sekitar jam 12, si Kak Teresia ini keluar ingin mengambil sesuatu. Susu, dia aku ingat dia ingin ngambil susu, membuat susu gitu buat anaknya. Entah kenapa gitu ya guys ya, pada saat dia buka itu kok dia melihat suasana ruang tamunya itu berbeda dengan yang pertama dia masuk dan pertama dia kumpul gitu ya guys. Ini terlihat lebih mewah, lebih wah gitu kan.
Nah, si Kak Teresia ini merasa apakah dia kucek-kucek matanya gitu kan sambil dia berdiri tercengang gitu ya teman-teman. Dia berdiri dan tercengang. Pada saat dia melihat itu ternyata matanya dikucek tetap teman-teman. Itu ruang tamu tadi tuh berubah guys. Mewah seperti ruang tamu ala-ala kerajaan gitu ya teman-teman. Mau tidak mau dong si Kak Teresia penasaran dan dia masuk dan dia ke arah itu gitu dan dia ada di tengah-tengah itu mencoba mendalami memasuki ruangan itu mengobati rasa penasarannya dan memang ternyata benar itu adalah ruang tamu kayak seperti kerajaan gitu ya teman-teman. Nah ketika itu juga dia mencari kulkas, dia mencari susu, tidak ada gitu teman-teman ya, tidak ada di situ susu atau kulkas dan dia melihat ada dua orang perempuan, yang satu itu tua dan yang satu wanita seperti putri guys, seperti putri dia melihat dan tiba-tiba dia Kak Teresia itu katanya berdoa dan dia minta petunjuk teman-teman ya, luar biasa ya. Kak Teresia minta petunjuk di manakah dia dan siapakah orang-orang ini dan mereka berbincang teman. Dia berkata, kamu siapa, kata si yang perempuan putri ini. Terus dia mengatakan, saya adalah orang baru yang menghuni rumah ini gitu ya teman-teman. Tetapi si putri ini merasa tidak bisa karena kami duluan di sini, kata dia gitu ya guys. Nah seketika itu juga di luar dari lingkungan ruang tamu yang dia masuk itu sedang mencari mereka gitu kan, mencari Kak Teresia di manakah gitu. Lumayan lama gitu ya guys, tapi Kak Teresia berkata bahwa kami adalah manusia, kalian adalah sebangsa jin gitu, tidak baik kalian berdampingan seperti itu ya. Kak Teresia bilang kalian berdampingan tapi tolong beri kami sedikit luang untuk menetap di sini gitu. Nah dan akhirnya si putri itu merasa terganggu gitu teman-teman, dan ketika itu juga dia seperti dilempar guys, seperti dilempar dan dia terbentur kepalanya tepat di depan pintu kamarnya dia berdiri tadi gitu. Tiba-tiba dia kaget, dihentak, terhentak gitu ya, langsung dia kaget dan dia melihat udah ada suaminya, kakaknya dan anak-anaknya gitu teman-teman. Bahkan ada di situ tetangganya, mungkin mereka suaminya minta tolong ini kemana dicari-cari gitu kan, mungkin mereka berpikir bahwa Teresia ini hilang. Kak Teresia akhirnya Kak Teresia bangun dan duduklah mereka dan ditanyalah Kak Teresia ini dari mana. Setelah ditanya Kak Teresia ini menceritakan bahwa di tempat ini, di tengah ini, di ruangan ini adalah berdiri kerajaan yang dipimpin seorang putri gitu ya guys. Dan yang nenek-nenek kakaknya itu bilang, saya tadi juga melihat ada nenek-nenek bawa kayu bakar dan nenek-nenek itu adalah pembantu kerajaan di situ. Dan terus tetangganya bertanya, terus mereka minta apa gitu kan, terus dia berbicara apa, dia tidak mau kita ada di sini gitu kan. Nah pada saat itu juga sang tetangga mengatakan bahwa sebenarnya maaf ya, kata tetangganya, kalian waktu pindah ke sini aja, melihat rumah ini aja, kami semua warga merasa kok kalian sepertinya berani gitu, kalian sepertinya tidak mengetahui gitu tempat ini, rumah ini sudah berapa lama kosong dan tidak pernah mencari tahu bagaimana keadaan rumah ini, dan kami hanya diam, kami tidak mau memberitahu bahwa memberitahu sebenarnya rumah ini karena kami takut gitu, kami takut hanya dibilang membodoh-bodohi kalian gitu. Nah pada saat itu juga si suaminya berkata, kenapa ya memang salah saya, salah kita semua tidak bertanya-tanya dulu gitu, sebenarnya apa yang terjadi. Nah tiba-tiba teman-teman pada saat itu si ibu itu dan si bapak, ada warga juga gitu, satu lagi menceritakan bahwa rumah ini adalah di mana ada satu keluarga yang dibunuh gitu, dibunuh habis-habisan sampai tidak tersisa satupun gitu keluarga mereka, dan mereka
hanya berpikir bahwa tempat ini memang sudah tidak bisa diberikan kepada siapapun, tetapi yang menjual tempat ini adalah keluarga dari korban semuanya gitu ya guys ya. Nah di saat itu juga, pada saat cerita tiba-tiba kan teman-teman, terdengar rumah itu seperti diinjak gitu, ditimpuk dengan benda yang segitu kerasnya. Otomatis mereka bertiga semuanya loncat guys, sampai istighfar ya, yang penduduknya itu sampai kata Resya kaget gitu. Langsung dia sudah tidak boleh menceritakan lagi bagaimana sebenarnya penghuni rumah di sini dan apa kejadian dan apa yang terjadi di rumah ini. Nah di saat itu teman-teman, mereka sudah tahu bahwa itu tidak boleh diceritakan, dan mereka akhirnya, keluarganya Kak Teresia ini mencari kontrakan, dan dia mengontrak jauh dari situ. Dan dia di dalam doanya dia di situ tengah-tengah dia bilang bahwa kami akan pindah dan kami akan tinggalkan rumah ini gitu. Dan rumah itu dijual lagi gitu teman, ditawarkan lagi, dan sampai detik ini kata Kak Teresia rumah itu tidak laku dan hancur begitu saja gitu ya guys ya. Mungkin memang sudah tidak boleh gitu kali ya di sana. Mungkin ada pembeli juga datang ke sana melihat-lihat, ada menampakkan sesuatu, jadi tidak jadi gitu guys. Itu aja guys cerita aku kali ini, semoga kalian terhibur. Terima kasih Kak Teresia udah berbagi ceritanya, meskipun Kak Teresia adalah bukan seorang muslim, tapi Kak Teresia meyakini bahwa itu ada gitu ya guys ya. Dan itu bukan cuma cerita guys, kata Kak Teresia, itu adalah yang dia dialami sendiri gitu. Dan dia teringin banget gitu, ingin banget membagikan kisahnya ke aku gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa kita petik hikmahnya bahwa bukan umat Islam aja yang mempercayai hal-hal seperti itu. Tidak perlu mempercayai juga, meyakini juga tidak, bahwa cukup tahu bahwa itu ada dan kita yakin itu memang kita berdampingan. Oke guys, itu aja kisah-kisah yang bisa aku sampaikan dari teman-teman kita juga, saudara kita. Jangan lupa di subscribe, like, komen, tinggalin ya komennya kalian kalau jika kalian senang berbagi, silakan berbagi dengan aku gitu guys. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.